Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Ardita Son. Seperti biasa dengan berbagai macam tutorial elektronika. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tips yang mana tip ini di bagian audio. Yang mana bahwa sebuah amplifier itu yang namanya power berarti bukan cuma sekedar power. Kalau kita membuat satu buah amplifier, ada perangkat-perangkat audio yang akan dimasukkan atau ditambahkan ke dalam power amplifier tersebut. Jadi bukan sekedar sebuah powernya saja seperti yang ada di sini. Di sini saya sudah membuat dua buah power. Yang pertama untuk power bagian bawah yang keluar, dan ini bagian power untuk bagian dalamnya atau speaker di dalam ruangan masjid. Dan untuk selanjutnya kita akan menggunakan sebuah master atau audio mixer bagian masternya, yang mana biasanya kan kita menggunakan sebuah alat tune control atau tune control bersama micnya, tapi biasanya lebih bagus ini digunakan juga menggunakan sebuah master untuk pembangkit atau penguatan di sebuah amplifier tersebut. Oke, kita bisa lihat dulu di sini. Untuk masternya ini sering kita temui di tokoan, dan master ini keadaannya yaitu mono, dan biasanya master adalah sebagai penguatan untuk memperkuat audio yang masuk ke bagian power amplifiernya. Jadi supaya lebih keras suaranya ke power yang ada di sini, jadi ditambahkan yang namanya master. Namun terkadang kalau kita langsung memasang si master ini, keadaannya yang pertama mono, terusan yang keduanya biasanya terlalu besar si audionya. Jadi untuk tips kali ini saya akan membagikan untuk Anda, yaitu cara membagi dari master tersebut yang tadinya mono terusan suaranya agak terlalu keras, jadi kurang enak untuk didengarnya, juga tidak halus, agak kasar. Nah, untuk kali ini kita akan membagi menjadi yang tadinya mono menjadi stereo, dan suaranya juga bisa lebih halus karena nilai-nilai komponen juga ada yang dirubah. Baik, kita masuk ke bagian PCB-nya. Nah, ini untuk PCB-nya, kalau secara yang belum memakai komponen, mungkin bagi kalian yang suka utak-atik di bidang elektronika, ini pasti udah tahu mixer untuk master ya, untuk bagian masternya. Dan sekarang kita masuk ke gambar agar lebih jelas cara tip untuk membaginya. Sebentar. Kita perbesar. Ini adalah gambaran atau skema dari sebuah master yang ada di PCB ataupun di yang sudah ada dirakit di sini. Di sini terlihat menggunakan sebuah IC, dan IC-nya bisa menggunakan IC JRC 4558 ataupun juga bisa menggunakan yang lebih bagus itu menggunakan IC NE5532. Itu biasanya suka lebih bagus untuk bagian
audionya. Terusan si kaki IC tersebut mempunyai 8 kaki, ke kiri dan ke kanan itu 4. Untuk yang kaki pertama ini sudah tertulis ada bagian plus, terusan ada bagian outnya, bagian input, terusan bagian ground. Itu untuk kaki 1 sampai kaki 4. Kaki 5 dan kaki 8 ini ada bagian min, bagian ground, terusan bagian input dan output. Oke, ini kan sudah terlihat ini bagian input, lalu masuk ke bagian potensio, dari potensio masuk lagi memakai penguatan dan ke bagian output. Berarti ini rangkaiannya mono. Nah, sedangkan yang saya akan pakai itu ada power untuk bagian luar, juga untuk bagian dalam. Maka untuk menyetrelkannya kita rubah. Yang pertama ini bagian input 1 kilo, untuk ini tidak perlu dirubah. Resistor 4K7 47 kilo ini bisa diganti kalau memang suaranya agak kebesaran menjadi 15 kilo 15 kilo ohm. Itu untuk resistor bagian ini yang namanya di driver di penguatannya. Kalau untuk kapasitor bagian 33 pf tidak usah. Lalu masuk ke bagian di sini ada elko, bisa saja ini menggunakan 4,7 mikrofarad. Nah, dari sini masuk ke bagian potensio ke bagian tengah. Maka dari sini Anda bisa dipotong langsung. Jadi ini dipotong digunakan untuk bagian output. Anda menggunakan untuk output dan di sininya bisa Anda menggunakan resistor kembali. Misalkan resistor yang akan gunakan untuk ke bagian power, karena ini langsung masuk ke bagian power amplifier. Jadi di amplifier tidak usah pakai potensio karena sudah menggunakan potensio yang ada di PCB yang ada di sini. Berarti di sini menggunakan resistor bisa menggunakan 4K7 kilo ohm. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, ini bagian inputnya, dan di sini bagian output. Itu yang pertama masuk ke bagian power. Nah, yang tadi dipotong ini kan ada resistor yang ada di sini, berarti disamakan seperti resistor di bagian input di bagian belakang ini. Jadi misalkan resistor ini ditiadakan, di sini memakai resistor sebagai input. Nah, di sini input sama seperti yang ini. Nah, resistornya bisa 1 kilo. Lalu ke sininya ada resistor lagi yang 100 kilo, itu diganti sama dengan yang ini. Ini sebagai penguatan, resistornya ganti 15 kilo. Kalau diperbesar maka si resistor tersebut kalau diperbesar maka suaranya akan lebih besar lagi dan cenderung kadang-kadang tidak halus, akan kasar. Kalau diperkecil maka akan halus. Untuk resistor ini di bagian outnya disamakan seperti yang tadi. Untuk outnya ini bisa langsung dijemperkan. Di sini di jumper, lalu masuk ke potensio seperti yang di bagian depan. Nah, oh iya salah, ini masuknya ke bagian tengah biasanya. Ini bagian ground misalkan.
ground, ini bagian tengahnya, dan ini untuk bagian input Anda bisa menggunakan resistor yang digunakan yaitu 4K7 ohm, jadi sama yang seperti di atas ini. Ini untuk bagian input output. Nah, maka dengan demikian si rangkaian master tersebut menjadi stereo yang tadinya mono, dan suaranya juga akan lebih halus asal kita bisa mengotak-atik di bagian penguatan, resistor penguatan yang ada di sini yang saya ganti memakai 15 kilo, dan di sini juga 15 kilo. Untuk bagian kapasitor untuk yang ini cukup, tidak perlu diganti. Kalau Anda bisa ganti paling bisa menggunakan dengan 100 pf, itu yang paling besar. Dan untuk yang ini kapasitor 47 nano, ini bisa digunakan dengan 100 N, itu akan lebih bagus untuk mengopal ini ke bagian min. Nah, ini jalurnya ke bagian min dan ground, dan yang satunya lagi sama kan, ini 47 yang ini 47N nanofarad. Nah, ini bagian plusnya, dan ini ke bagian kaki ground. Nah, itu Anda jadi bisa dibikin yang tadinya mono menjadi stereo. Dan bila mana jika menggunakan tone control yang mono, di bagian input Anda bisa disatukan input yang ini dengan input yang ini, bisa disatukan dengan merubah resistor, diperbesar. Yang tadinya 1 kilo, kedua resistor tersebut bisa diganti dengan misalkan 10 kilo. Yang di sini juga sama, bisa diganti dengan 10 kilo ohm. Inputnya bisa disatukan, dan itu akan bagus untuk di bagian suara. Oke, mudah-mudahan ini bisa dimengerti untuk Anda semuanya. Bagi Anda yang masih utak-atik di bidang elektronika, untuk bagian audionya ke bagian master, dan ini cukup umum untuk rangkaiannya. PCB-nya juga sama, Anda bisa dapatkan di tokoan, ataupun juga yang sudah jadi ada yang seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk cara kerjanya bagi Anda yang ingin mencoba yang tadinya mono menjadi stereo, dan bisa bermanfaat pokoknya buat Anda yang ingin mencari rangkaian-rangkaian yang berkaitan dengan audio yang pastinya. Baik, demikian dulu untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali. Seperti biasa, subscribe dan like di channelnya Ardi Tason. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.